أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد المجتبى ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat karunia dalam hidup ini. Manusia setidaknya mendapatkan dua hal yang memang itu tidak bisa lepas dari setiap individu manusia. Yang pertama nikmat. Nikmat itu termasuk karunia, pemberian, rezeki, kesempatan. Itu adalah karunia. Yang kedua adalah amanah. Yang mana amanah ini adalah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kita hidup di dunia ini tidak hanya dapat nikmat saja, tapi kita dimintai juga pertanggungjawaban. Itu adalah amanah. Umur kita ini amanah. Jabatan kita itu amanah. Nikmat Allah itu pun adalah amanah. Maka ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Maka sebenarnya orang yang rajin bersyukur, yang rajin berterima kasih kepada Allah, termasuk taat, itu sebenarnya dia sedang melaksanakan fungsi sebagai khalifatullah, sebagai Abdullah. Khalifah artinya dia melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pengatur alam semesta ini. Sedangkan dia bersyukur, dia melaksanakan fungsinya sebagai manusia. Maka kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Jumat besok itu nisfu Sya'ban insyaallah. Jadi nisfu Sya'ban itu, nisfun itu artinya setengah atau pertengahan. Jumat besok ini kita kalau lihat atas, mendongak ke atas itu, kalau enggak mendung, kalau enggak hujan, itu bulan itu sedang badrun ya, sedang purnama. Banyak riwayat yang mengatakan keutamaan dan keistimewaan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu di negara-negara Asia Barat. Di sana ada Bangladesh, India, Pakistan, Oman, sekitar situ, itu dirayakan sebagai hari raya. Malam nisfu Sya'ban itu mereka sebut sebagai malam Lailatul Baro'ah. Lail atau Lailah itu artinya malam. Bari, itu diambil dari kata bari, itu artinya pembebasan. Malam pembebasan. Kenapa? Karena memang banyak riwayat yang mengatakan malam nisfu Sya'ban itu malam Allah turunkan ampunan, Allah turunkan rahmat, malam Allah angkat amal-amal manusia dalam setahun. Jadi setiap hari itu ada laporan harian amal manusia. Ada laporan pekanan, ada laporan bulanan. Setiap tahunnya malam nisfu Sya'ban diyakini sebagai malam diangkatnya amal, dilaporkan, dihadapkan amal-amal kita di hadapan Allah, yang tentunya itu tidak sama. Amal setiap orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda.
Kita saja yang hadir di sini dalam satu hari ini beda-beda bentuk amal. Dari segi kuantitas jumlahnya beda, dari segi kualitasnya beda. Dari ketepatan waktu sholatnya beda. Pas sholat satu tempat khusyuknya beda. Hatinya beda, pikirannya beda. Maka yang kita harus ikhtiarkan semua adalah kita sebisa mungkin, sesering mungkin, dan semaksimal mungkin meningkatkan ubudiyah kita, ketaatan kita kepada Allah. Maka bulan Sya'ban itu ada yang mengartikan Sya'ban adalah kelompok atau golongan tasya'ub, karena orang-orang Arab jahiliyah biasanya kalau bulan Sya'ban itu mulai mengumpulkan peralatan perbendaharaan perang, senjatanya dikumpulkan, alat-alat tunggangannya, kuda-kuda, hewan-hewannya dikumpulkan, perbekalan makanannya dikumpulkan, uang-uangnya dikumpulkan untuk perang. Nah, kalau kita ingat sejarah, Rasulullah Muhammad SAW itu perang Badar itu bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban itu masa yang sangat genting. Maka setelah Islam datang, dirubahlah kebiasaan Sya'ban itu. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas amal ibadah. Maka Sya'ban juga selain bermakna kelompok, mengumpulkan golongan, Sya'ban juga bermakna sebagai tempat yang tinggi atau puncak dari sebuah bukit atau gunung. Yang itu simbol, ayo nih sebentar lagi Ramadan nih, ayo kita puncak-puncakkan amal. Ayo kita lagi tinggi-tinggikan semangat, gitu maksudnya. Maka Ramadan itu kalau dibilang di situ kita saatnya kita mulai beribadah, kurang tepat. Di bulan Sya'ban inilah pemanasannya. Karena orang kalau tidak terbiasa puasa, tidak terbiasa sholat, tidak terbiasa ngaji, kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik kita, mau Ramadan datang juga nggak ngaruh gitu. Maka seringkali orang mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan pemanasan. Ya, manaskan mesin, kita hangatkan. Sebagaimana kita meyakini nanti malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mulia. Apa saja yang bisa diisi, silakan diisi macam-macam. Pengajian bisa. Nanti mau sholat malam, mau zikir, mau sedekah. Dan ini secara umum di bulan Sya'ban itu. Maka dikatakan bahwasanya syahrun yughfalu fihin nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang justru sering dilalaikan, sering dilupakan orang. Karena fokusnya sudah Ramadan saja. Rajab kemarin bulan Isra Mi'raj ya. Nah, Sya'ban datang nih. Sya'ban ya orang sangat nyantai, agak slow. Fokusnya sudah Ramadan. Maka dikatakan bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilenakan, diremehkan, dan dianggap tidak penting. Padahal setiap waktu itu penting. Dan ada keutamaan-keutamaan juga bulan Sya'ban itu. Rasulullah pernah menikah di bulan Sya'ban. Maka dalam Islam, bulan yang sering dijadikan saat, waktu, keadaan dan kondisi menikah itu bulan Sya'ban. Selain bulan Syawal ya. Nah, bulan Syawal, bulan Sya'ban itu banyak yang menikah biasanya. Kenapa? Karena memang kalau niatannya adalah mengikuti sunnah, pahalanya besar. Ya, mengikuti sunnah. Karena sunnah Rasulullah pun pernah menikah itu di bulan Sya'ban. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kalau kita lihat ya, Sya'ban ini sebagai sebuah bulan yang datang rutin tiap tahun sekali. Jumlahnya bisa 28 atau 29 hari. Dan kita hari ini sudah di hari ke 11 ya, masuk 11 maghrib ini. Tadi disampaikan sama Ustaz Zaki, kita mohon izin di tanggal 13 Sya'ban lusa hari Rabu kita pengen mengundang Bapak Ibu jamaah yang berkesempatan hadir. Kita kirim doa untuk yayasan kami, tempat kami mengabdi, Yayasan Muslim Madani yang sudah berusia insyaallah 8 tahun. Sambil sambung doa semoga tidak hujan. Ketika saya mengatakan ini, jangan pernah sekali-kali menganggap saya benci hujan, saya tidak suka hujan, bukan. Kita berharap memang di saat-saat, di waktu-waktu yang kita ada hajatan,
hujannya nantian, gitu. Hujannya bisa setelahnya atau sebelumnya. Tapi itulah ikhtiar manusia. Ya, nanti kalaupun keadaannya tidak sesuai keinginan, maka kita harus putar otak, memikirkan bagaimana caranya ikhtiar manusia kita acara itu berjalan. Maka kami mengundang secara lisan, ada yang sudah kami sebar undangan, ada yang melalui sosial media, melalui WA. Jika belum sampai ke Bapak Ibu yang mohon izin menyampaikan secara lisan langsung, yang berkesempatan besok lusa insyaallah Rabu pada maghrib di Muslim Madani di Gubuk Baru Tanjung insyaallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56, ini pun turun bulan Sya'ban. Maka ada yang mengatakan bulan Sya'ban itu bulan Rasulullah, bulannya Nabi, karena perintah untuk bersolawat, memperbanyak solawat, mendawamkan solawat, istiqomah solawat itu di bulan Sya'ban, karena dalilnya ini Al-Ahzab 56 turun di bulan Sya'ban. Kita biar tahu ini, oh ternyata solawat itu turunnya bulan Sya'ban. Puasa Ramadan perintahnya turun juga bulan Sya'ban. Tidak mungkin bulan Ramadan itu tanggal 1 Ramadan langsung puasa. Kemelas orang nih, ya Allah belum sahur saya nih. Coba gimana bayangkan. Adilnya Allah 1 bulan sebelum Ramadan datang, Sya'ban, di situ perintah puasa. Dan ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, jadi Rasulullah itu puasa dalam riwayatnya gak nyampe 10 tahun jemaah. Rasulullah itu puasa Ramadan hanya 7 tahun, 8 tahun lah maksudnya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika diangkat menjadi Nabi di usia 40, itu perintah puasa baru datang Rasulullah usia 55. Jadi ketika 15 tahun kenabian baru perintah puasa Ramadan datang. Jadi Rasulullah itu tidak selama kita puasanya. Kita udah 20 tahun, 30 tahun. Tapi Rasulullah, Masya Allah, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Rasulullah itu puasa 8 tahun itu tidak ada yang menandingi kualitas bobot, beban dan pahalanya lah kurang lebih. Dan tentu 8 tahun itu Rasulullah sangat detail, rinci menjelaskan apa itu wajib puasa, apa itu sunnah puasa, apa itu makruh puasa, apa itu mubtilatis siyam, yang membatalkan puasa. Itu sudah dijelaskan semua dalam waktu 7 sampai 8 tahun. Maka kita tahu Rasulullah itu puasa ketika 15 tahun kenabian. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, baru ada perintah puasa. Sebelumnya tidak ada. Insya Allah Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengajar kita bagaimana menyikapi hidup, menyikapi masalah. Kita banyak mengadakan rencana-rencana, dari sekian banyak rencana mungkin yang terlaksana sekian. Kita sering manjatkan doa, dari sekian banyak doa mungkin yang terkabul hanya berapa persen. Rasulullah pun kekasih Allah itu pernah suatu ketika sudah hijrah ke Madinah, berangkat dengan sekelompok sahabat ridwanullah alaihim untuk melaksanakan haji dan umroh. Berangkat nih ya, jarak Mekah Madinah yang 400 km itu saat itu ditempuh dalam waktu 10 hari. Sampai ke hari 9 Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dekat sampai Mekah ini, mau masuk, udah pakai pakaian ihram, mau masuk Mekah, di stop di sebuah desa namanya Hudaybiyah. Kayaknya ada perjanjian, besok ada namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di kampung Hudaybiyah, di stop gak dikasih masuk, dah jangan haji tahun ini, balik lagi sana. Rasulullah dan sahabatnya digitukan. Apa Rasulullah melawan? Tidak. Rasulullah ingin mencontohkan bahwasanya kita sebagai manusia tidak semua kemauan kita pasti terwujud.
Tidak semua keinginan kita pasti tercapai. Tidak semua doa kita pasti terkabul. Balik tuh Rasulullah. Persiapan sudah siap, makanan sudah siap. Bahkan dikatakan Rasulullah dan para sahabat sudah membawa 70 ekor unta untuk jadi hewan kurban nanti di Mekah. Jadi Masya Allah musim haji itu batal. Makanya Rasulullah dalam sejarah itu hanya haji 2 kali. Sebelum hijrah sama setelah hijrah. Setelah hijrah itu dikatakan sebagai haji wada, haji perpisahan. Jadi nggak sering Rasulullah itu haji. Kayak puasa Ramadan Sya'ban, sholawat Sya'ban, pemindahan kiblat juga bulan Sya'ban. Insya Allah. Ya, di Masjid Nabawi itu ada 2 mihrab imam yang dulu awalnya Rasulullah sholat di situ ngadep sana, lalu pindah ke Masjidil Haram. Dulu sebelumnya ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, ke Yerusalem kiblat itu bertahan 16 bulan di situ. Rasulullah pas sholat zuhur atau asar, rakaat kedua itu ngadep ke Masjidil Aqsa, turun firman Allah, wahyu Allah, awal 5 wajhaka syatral masjidil haram. Pindah, Rasulullah berbalik tuh. Pas di tengah-tengah sholat, 2 rakaat setelahnya menghadap Masjidil Haram. Itu ada sampai sekarang. Tempatnya itu dulu Rasulullah menghadap sana. Jadi arahnya itu kayak bukan 180 derajat tapi 130 derajat perpindahan kurang lebih kiblat itu. Dan itu pun di bulan Sya'ban. Maka tidak habis kata-kata kita untuk mengatakan bulan Sya'ban ini bulan yang biasa. Selalu saja ada saja alasan untuk mengatakan bulan Sya'ban ini istimewa. Ya, selain tentu Ramadan sudah pembahasan yang lain lagi. Tapi Sya'ban ini mari jangan sampai kita melenakan, meremehkan dan menganggap enteng. Karena di sini justru pemanasan, kita persiapan. Yang punya buku-buku, Bapak Ibu, ayo buka bukunya. Gimana Ramadan itu? Hadiri majelis taklim, pengajian, dengarkan ceramah-ceramah. Yang ketika Ramadan itu tiba, kita tuh sudah benar-benar siap memulai. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Maka ini doa tadi Ustaz Acuk membacakan Allah barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Memang itulah doanya. Rasulullah pun demikian. Ya, kita minta keberkahan di bulan Sya'ban dan disampaikan usia kita di bulan Ramadan. Maka kita sebagai manusia harus menyadari satu prinsip, manakala ketika kita taat kepada Allah harus kita nikmati, dan ketika kita mencoba untuk bermaksiat harus kita tidak nikmati. Ini prinsip penting. Maka dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi sebuah doa. Ini bukan doanya Rasulullah, tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama Mesir yang sangat dikatakan imamud du'at. Beliau dijuluki sebagai imamnya para da'i. Karena hebatnya beliau menyampaikan dakwah. Beliau seorang mubalik, seorang yang sangat menarik ketika berdakwah. Termasuk guru-guru dari teman-teman kita, guru-guru kita yang dulu sekolah di Mesir. Beliau mengatakan apa? Ketika kita melaksanakan kemaksiatan yang itu adalah sebuah haram, sesuatu yang haram dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa lepas. Karena ada orang yang melakukan sekali kemaksiatan, nggak nyaman nih, lepas. Bagus itu. Berarti domirnya, hatinya masih jalan. Tapi ada kalanya mungkin manusia melakukan kemaksiatan itu, dia nikmati maksiat itu, dia nikmati dosa itu sehingga dia sulit melepaskan diri. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan dan mengajarkan sebuah doa. Karena tidak semua sebenarnya orang yang melakukan maksiat itu bisa menikmati. Ada yang dia tidak menikmati tapi nggak bisa lepas. Karena nggak enak sama temennya. Ya. Ada orang bermaksiat itu karena nggak enak sama temennya tuh ada. Nah, udah ngumpul, udah kedung di sini sudah nggak enak saya keluar. Nanti dibilang sok alim, sok soleh, akhirnya nggak enak.
dan dia sulit untuk keluar dari itu, maka Syekh Mutawalli Sya'rawi mengajarkan sebuah doa, Allahumma ahrimni ladzata ma'siyati. Ya Allah, haramkan bagiku kenikmatan ketika bermaksiat kepadamu. Haramkan kenikmatan bermaksiat. Wah, ini doanya luar biasa. Karena memang ada orang yang bermaksiat itu menikmati maksiat itu. Padahal senikmat-nikmatnya maksiat ya sementara, hanya sebentar, hanya secuil. Kita justru iri ya kepada orang-orang yang bisa menikmati ketaatan, berlama-lama dalam berdoa, berlama-lama dalam zikirnya, berlama-lama dalam ngajinya. Kita ngelihat orang sholat ya, yang lain mungkin ada urusan, mungkin pulang sekali. Ada tuh yang betah tuh, ngajinya lama, doanya lama, wiridnya lama, Masya Allah. Enak sekali. Apa rahasianya ini? Kita patut bertanya-tanya, kok bisa dia senikmat itu? Kok bisa dia menikmati amalan itu? Kok bisa dia ngajinya lama, dia luangkan waktu, puasanya rajin? Perlu kita penasaran begitu. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita minta diharamkan, dicegah untuk menikmati kemaksiatan kepada Allah. Apa kemaksiatan kepada Allah itu? Ya, apa-apa yang haram itu sudah maksiat. Ya. Berbohong maksiat, makan haram maksiat, menipu orang maksiat, berjudi maksiat, minum maksiat. Itu maksiat yang kita ingin dicukupkan, tidak bisa menikmati. Karena kalau orang sudah tidak menikmati, pelan-pelan dia akan mencari kenikmatan yang lain dan berharaplah kenikmatan yang lain itu adalah ketaatan. Kan dikatakan warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, karuniakan, limpahkan, berikan aku rizki untuk bisa menikmati ketaatan kepadamu. Wah, ini dahsyat. Ada manusia yang hartanya tidak banyak, tetapi ibadahnya dia nikmati betul. Kendaraannya tidak mewah, kendaraannya ke masjid. Kendaraannya tidak banyak, tapi itu yang dipakai, yang digoncang, yang diayuh, bolak-balik masjid. Itu kendaraan paling mahal. Itu kendaraan paling bernilai. Itu yang akan jadi saksi kita di akhirat. Ya. Sandal sampai eles gitu ya. Mungkin karena nggak ada uang beli sandal sampai segitunya, tapi sandal itu dipakai bolak-balik. Insyaallah itu yang akan jadi saksi. Maka Masya Allah tabarakallah, mumpung di bulan Sya'ban ya, kita mulai ya, dan bahkan saya yakin sudah banyak yang sudah istiqomah, yang lebih istiqomah dari yang bicara, yang lebih istiqomah daripada yang menyampaikan, yang lebih istiqomah dari itu. Terus harus ini, karena memang pembahasan tentang istiqomah itu karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kenapa harus diingatkan, disampaikan. Karena kita tidak pernah tahu kita sampai kapan. Pas Isra Mi'raj kemarin ada seorang tuan guru di Sumatera itu yang meninggal ketika ngaji. Masya Allah. Kemarin ini. Gimana kita nggak iri? Tek, nyandar di meja begitu. Meninggal. Ada yang jatuh, ada yang, dan itu terekam. Itu apa artinya? Allah pengen mengajarkan kematian itu kapan? Ada yang meninggal pas main bola, ada yang meninggal pas baca berita, ada yang meninggal pas naik motor, ada yang meninggal macam-macam. Insyaallah. Jadi istiqomah itu dalam ketaatan itu agar kita sadar bahwasanya karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Sama kaidah seperti ini. Kenapa kamu terus berdoa, minta sama Allah terus? Kenapa kamu, padahal nggak semuanya dijawab? Kan takdir sudah ditentukan. Jawabannya sederhana. Karena saya tidak tahu takdir saya seperti apa, maka saya berdoa.
Kalau saya tahu takdir saya tidak perlu doa nih. Tapi sama Allah dirahasiakan takdir itu, makanya kita berdoa, kita berusaha. Kalau masing-masing kita tahu usia kita berapa nanti mati, meninggal, saya rasa kecil kemungkinan kita berdoa. Nah, maka dikatakan dalam kitab riwayat Al-Usburiyah, surga itu sering dikelilingi atau di dekatnya tuh hal-hal yang memang dibenci oleh nafsu. Sedangkan neraka itu dikelilingi atau dekat dengan sesuatu yang disenangi nafsu. Bang Haji Roma Irama itu ada liriknya. Surga itu murah, tetapi nggak dikejar. Neraka itu mahal, tapi kadang dicari-cari. Orang berusaha agar bisa mendekati ke neraka. Ini dalam kitab Usburiyah itu benar terjadi zaman sekarang. Ada yang murah, ada yang gratis, ada yang mudah, tidak dikejar. Tapi ada yang harus berbayar, harus dibeli, padahal itu maksiat, dilakukan, diupayakan, diikhtiarkan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita di bulan Sya'ban ini teruslah kita mencicil kebaikan-kebaikan yang kita hajatkan puncaknya nanti mendekati. Dan di bulan malam nisfu Sya'ban, itu hari Jumat maghrib itu sampai subuh itu nisfu Sya'ban, insyaallah disitulah minta doa. Karena kenapa? Rahmat Allah turun, ampunan Allah turun, minta hajat-hajat. Bahkan para sahabat dan para tabi'in meyakini itulah malam perubahan nasib orang di situ. Nasib kita, jalan hidup kita, suratan takdir kita setahun ke depan itu ditentukan di malam nisfu Sya'ban. Maka tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kita yang mungkin sedang terpuruk, yang sedang ujiannya berat, yang sedang cobaannya mungkin banyak, ya, memanfaatkan momen-momen yang memang dispesialkan dalam Islam itu adalah sebuah kesempatan, dan melepasnya begitu saja itu merupakan sayang tunah, ya, tunah kita melepas kesempatan yang Allah berikan setahun sekali. Ini judulnya nisfu Sya'ban. Kalau itu Qadar nanti kita bicara di bulan Ramadan insyaallah. Dan itu pun belum tentu kita sampai itu. Ini yang sudah real-real yang sedekat. Dan nisfu Sya'ban yang 3-4 hari lagi pun belum tentu kita sampai di sana. Maka di saat yang kita sekarang kita ada, kita minta sama Allah agar disampaikan umur kita, usia kita, sehingga kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Untuk menutup kajian ini ada satu doa lagi yang oleh Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Ya Allah, rahmati kami, kata Rasulullah, dengan meninggalkan maksiat selamanya, selama kami masih hidup. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Ya Allah, rahmati kami dengan meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat itu adalah rahmat Allah. Artinya kita ditolong oleh Allah sehingga kita bisa meninggalkan maksiat. Kalau nggak ditolong Allah, kayaknya bermaksiat terus gitu. Yang harusnya kita hadir majelis ilmu mungkin sedang melakukan yang lain. Yang harusnya waktu orang sholat, kita mungkin sedang mengerjakan yang lain. Maka kita taat itu adalah rahmat dan pertolongan Allah. Maka kita minta Allah rahmati aku, rahmati kami, dengan mampu meninggalkan maksiat selama Engkau berikan kami kesempatan untuk hidup. Ini adalah doa Rasulullah Muhammad SAW untuk melengkapi dan menggenapi doa yang tadi sudah muqaddimah dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Bahkan doa Rasulullah ini memang harus lebih dulu dibaca sebelum doa Syekh Mutawalli Sya'rawi tadi. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita maknai bulan Sya'ban sebagai bulan yang penuh hikmah, penuh kebaikan, sebagai penanda
bahwasanya sekitar kurang dari 20 hari lagi jamaah Ramadan itu akan tiba. Ramadan akan tiba, orang muslim mukmin tuh harus senang. Jangan sama kalah ketika Lebaran mau tiba. Lebaran mau tiba senang, wajar. Lebaran mau datang senang, bagus. Tapi ketika Ramadan akan tiba, itu juga jangan sampai rasa senang kita, rasa syukur dan bahagia kita kalah dengan kedatangan Lebaran. Ya. Di 20 hari lagi itu insya Allah nggak lama. Berharaplah usia kita masih ya pagi malam tiba-tiba nanti selalu sunat tarawih. Ngangenin bisa nggak kangen kita 1 bulan. Itu ujiannya Ramadan. Kalau cuma 3 hari Ramadan itu kurang menantang. Tapi kalau 1 bulan bisa istiqomah, tidak ketinggalan terawihnya, insya Allah luar biasa. Itu mahalnya Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, khilaf dan salah dari yang menyampaikan. Mohon doa dan mohon kedatangan Rabu malam bagi yang berkesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau demikian kajian kita pada hari ini, kita tutup dengan bersama-sama nama Allah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak selesai.